Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daren Vika Gumrianto. Saya akan menjelaskan tentang brute force, divide and conquer, dan decrease and conquer. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lurus atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas atau obvious way. Cara kerjanya, secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan algoritma brute force pada saat mencocokkan string adalah: yang pertama, algoritma brute force mulai mencocokkan pattern pada awal teks. Yang kedua, dari kiri ke kanan, algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut dipenuhi. Karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok atau mismatch. Semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahu penemuan di posisi ini. Yang ketiga, algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar 1 ke kanan dan mengulangi langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Sintaksnya sebagai berikut: divide and conquer. Algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Algoritma divide and conquer. Divide membagi masalah menjadi beberapa upaya masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upaya masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Algoritma divide and conquer ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Anatoly Alexeyevich Karatsuba pada tahun 1960. Pada mulanya, Anatoly menemukan algoritma yang lebih cepat untuk mengalihkan dua buah bilangan bulat yang besar dengan kompleksitas O atau n-log 3. Pemahaman keterhubungan elemen-elemen yang relevan terhadap solusi secara menyeluruh. Pengambilan keputusan mengenai operasi-operasi yang dilakukan terhadap elemen-elemen data. 3. Perancangan representasi elemen-elemen data di memori sehingga memenuhi kriteria berikut: memenuhi keterhubungan logik antara elemen-elemen data. Operasi-operasi terhadap elemen-elemen data dapat dilakukan secara mudah dan efisien. Pengambilan keputusan mengenai bahasa pemrograman terbaik untuk menerjemahkan solusi persoalan menjadi program. Penerapan: pemecahan masalah convex hull dengan algoritma divide and conquer. Pada penyelesaian masalah pencarian convex hull dengan menggunakan algoritma divide and conquer, hal ini dapat dipandang sebagai generalisasi dari algoritma pengurutan Merge-Sort. Berikut ini merupakan garis besar gambaran dari algoritmanya. Pertama-tama, lakukan pengurutan terhadap titik-titik di himpunan S yang diberikan berdasarkan koordinat absis X dengan kompleksitas waktu O. Jika S kurang dari atau sama dengan 3, maka pencarian convex hull menjadi brute force dengan kompleksitas waktu O1 atau basis. Jika tidak, partisi himpunan titik-titik pada S menjadi dua buah himpunan A dan B, di mana A terdiri dari setengah jumlah nilai mutlak S dan titik secara koordinat absis X yang terendah, dan B terdiri dari setengah dari jumlah nilai S dan titik dengan koordinat absis X terbesar. Secara rekursif, lakukan perhitungan terhadap HA sama dengan conv A dan HB sama dengan conv B. Lakukan penggabungan merge terhadap kedua hull tersebut menjadi convex hull dengan menghitung dan mencari upper dan lower tangan untuk HA dan HB dengan mengabaikan semua titik yang berada di antara dua buah tangan ini. Persoalan minimum dan maksimum atau min-max. Persoalan misalnya diketahui tabel A berukuran n, elemen sudah berisi nilai integer
Kita ingin menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. Ukuran tabel pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve secara lebih mudah. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. Sintaksnya sebagai berikut. Ini merupakan outputnya. Selanjutnya, decrease and conquer. Decrease and conquer adalah metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub-persoalan saja. Metode ini memiliki dua tahapan, antara lain decrease yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil atau biasanya dua sub-persoalan. Conquer yaitu memproses satu sub-persoalan secara rekursif. Pendekatan yang digunakan top-down approach atau bottom approach atau incremental approach. 3 bentuk variasi dari teknik decrease and conquer. Yang pertama, decrease by constant. Yang kedua, decrease by constant factor. Yang ketiga, variable size decrease. Decrease by constant. Ukuran kasus diperkecil atau reduce dengan nilai konstanta yang sama pada setiap iterasi sebuah algoritma. Pada umumnya nilai konstanta adalah 1. Pada varian ini, ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Umumnya, konstanta yang digunakan bernilai sama dengan 1. Salah satu contoh dari varian ini adalah penyelesaian perpangkatan. Penyelesaian dapat dilihat di bawah ini. Decrease by constant factor. Ukuran kasus diperkecil atau reduce dengan nilai faktor konstanta yang sama pada setiap iterasi sebuah algoritma. Pada umumnya nilai faktor konstantanya adalah 2. Beberapa algoritma variasi decrease and conquer ini adalah binary search, Gaussian, Bayesian multifunction. Contohnya sebagai berikut. Variable size decrease. Ukuran kasus berkurang atau size reduction dari operasi algoritma sebelumnya. Algoritma yang menggunakan variasi decrease and conquer ini adalah Euclid algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.